Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Teknik Evaluasi Perencanaan. Bersama keempat rekan saya ada Claudia Regina, ada Seranta Mulisi Tepu, ada Irfa Raihana, dan Fitri Rahayu. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan mempresentasikan mengenai evaluasi program pembangunan jalan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 hingga 2015. Pada presentasi kali ini terdapat 5 substansi utama. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian ada tinjauan teori, kemudian ada metode, lalu ada proses evaluasi, dan terakhir ada kesimpulan. Untuk materi selanjutnya, materi pertama saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Raihana Rania akan menjelaskan mengenai latar belakang dan kajian teori. Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Pembangunan infrastruktur prasarana jalan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat, sehingga apabila pembangunan prasarana jalan kurang memadai, akan menghambat sektor lainnya, bahkan menghambat perkembangan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, sosial, dan budaya. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Alasan utamanya yaitu karena Kabupaten Kutai memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga menghambat proses pembangunan. Kabupaten Kutai Timur sebelum pemekaran merupakan wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang rendah dan jaringan prasarana fisik antar kecamatan masih dalam bentuk jalan yang diperkeras dengan batu dan hanya sebagian kecil yang teraspal. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi kesesuaian pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Timur antara dokumen perencanaan RPJMD dengan hasil realisasi di lapangan. Kajian teori. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi secara tradisional artinya mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan perangkat yang dibuat sebelumnya secara hati-hati dari tujuan yang dapat diukur. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan menyebutkan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, input, keluaran, output, dan hasil outcome terhadap rencana dan standar. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Menurut Grieg, infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan terencana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana dan prasarana fisik atau infrastruktur yang dapat menunjang aktivitas masyarakat dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, dan yang lainnya. Yang ketiga, otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih Saudari Irfa. Untuk materi lanjutan dari tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fitri Rahayu. Kepada Fitri dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Fitri Rahayu akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang pemekaran daerah. Pemekaran daerah sendiri adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Pemekaran daerah merupakan amanat dari implementasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan konsep desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan kepemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu RPJPD Kabupaten Kutai Timur
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Tujuan pembangunan jangka panjang untuk Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2006 sampai 2025 adalah melakukan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Timur selama periode waktu 2006 sampai 2025 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang hendak dicapai, yaitu terwujudnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal menuju kemandirian daerah. Selanjutnya RPJM. Di sini ada 9 misi pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah. Yang kedua, memantapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah. Yang keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Yang keenam, penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintah daerah yang dinamis dan efisien. Yang ketujuh, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang. Dan yang terakhir, mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Fitri. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode yang akan dibawakan oleh Saudara Suranta Mulysetepu. Kepada Saudara Suranta Mulysetepu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suranta Mulysetepu dari kelompok 2 Teori Evaluasi Perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, kelompok kami berusaha untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan atau tempat penelitian kami sesuai dengan fakta untuk menjelaskan dan menganalisis pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Adapun lokasi penelitian kami tentu saja di Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya adalah jenis data yang kami gunakan adalah seluruhnya data sekunder. Data sekunder itu adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui library research, terutama melalui website Bapeda Kalimantan Timur, penelusuran jurnal, skripsi, penelitian, serta dokumen perencanaan RPJM Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 sampai 2015. Adapun teknik pengumpulan data, ada 2 yang kami gunakan, yaitu kajian pustaka dan observasi daring. Kajian pustaka itu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari literatur terkait dari penelitian, karya tulis, terutama dokumen perencanaan. Yang kedua adalah observasi daring. Itu kami melakukan pengamatan secara online melalui aplikasi Google Earth. Selanjutnya adalah metode evaluasi. Teknik atau metode evaluasi yang digunakan yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan evaluasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam hal ini adalah program pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Timur. Dalam proses evaluasi kinerja ini ada 3 tahap, yaitu tahap evaluasi perencanaan, evaluasi pemantauan program, dan evaluasi penilaian dampak. Yang pertama adalah evaluasi perencanaan program, di mana
Evaluasi itu fokus perhatian pada penentuan populasi sasaran sebuah program, apakah program tersebut diperlukan atau tidak. Yang kedua adalah evaluasi pemantauan, yaitu proses implementasi program dan pemantauan sebuah program. Yang terakhir adalah evaluasi penilaian dampak. Itu menilai hasil sistem atau program yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Terima kasih Saudara Suranta Muli Sitepu. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai evaluasi program pembangunan jalan pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, bahwa proses evaluasi ini dijabarkan menjadi 3 tahap evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi perencanaan program, yang kedua yaitu evaluasi pemantauan program, dan ketiga yaitu evaluasi penilaian dampak. Yang pertama yaitu evaluasi perencanaan program, di mana fokus perhatian pada penentuan populasi sasaran sebuah program, apakah program tersebut diperlukan. Nah, pada evaluasi perencanaan program pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Timur telah dijabarkan menjadi beberapa poin-poin penting. Yang pertama yaitu bahwa Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil pemekaran daerah oleh Kabupaten Kutai dengan tujuan tercapainya pemerataan pembangunan yang lebih baik. Kemudian, sebelum pemekaran daerah, akses jalan di Kabupaten Kutai Timur itu tergolong sulit di beberapa daerah. Selanjutnya, yaitu bahwa perencanaan pembangunan jalan sangat penting dikarenakan jalan merupakan akses dalam melakukan kegiatan sosioekonomi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pembangunan jalan tertuang dalam RPJP dan RPJM Kabupaten Kutai Timur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi perencanaan program pembangunan jalan menunjukkan bahwa kebijakan atau program tersebut perlu dilakukan atau diimplementasikan. Yang kedua yaitu evaluasi pembangunan infrastruktur jalan. Apakah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 hingga 2015. Jadi pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 hingga 2015, total perencanaan pembangunan jalan dengan target 5 tahun yaitu sepanjang 478.619 meter. Nah, berikut adalah grafik pembangunan jalan Kabupaten Kutai Timur per tahun selama 5 tahun. Jadi pada tahun 2011 total panjang jalan yang terbangun sepanjang 155.806 meter. Kemudian 2012 222.347 meter. 2013 sebesar 324.965 meter. 2014 sebesar 396.023 meter dan tahun terakhir pada tahun 2015 sebesar 439.358 meter. Dapat dilihat dari grafik tersebut, setiap tahunnya dalam jangka 5 tahun terus mengalami kenaikan capaian dari program pembangunan jalan tersebut. Berikut adalah tabel per tahun pelaksanaan program pembangunan jalan dengan dana pembangunan. Jadi pada selama 5 tahun terdapat 186 proyek dengan total capaian panjang jalan yang berhasil dibangun yaitu 439.358,33 meter dengan total dana pembangunan sebesar 543.423.479.079 rupiah. Nah, berdasarkan target dan capaian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur, total target pembangunan jalan sebesar 478.619 meter. Akan tetapi capaian yang berhasil dilakukan dalam pembangunan jalan tersebut yaitu sebesar 439.358 meter, sehingga dapat disimpulkan bahwa program pembangunan jalan pada Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 hingga 2015 berhasil menyelesaikan 91,79% dari target pembangunan jalan yang ada pada
RPJMD Kutai Timur tahun 2011 hingga 2015. Lalu bagaimana dengan dana yang digunakan? Berikut adalah grafik anggaran pembangunan jalan Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 5 tahun dengan total dana yang digunakan yaitu 543 miliar 423 juta 79.790 rupiah. Nah, berikut adalah target dan capaian dana program pembangunan jalan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 hingga 2015. Pada RPJMD Kutai Timur, target dana yang dijabarkan sebesar 626 miliar 580 juta. Sedangkan dana yang digunakan selama 5 tahun dalam pembangunan jalan mencapai 543 miliar 423 juta 79.790 rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pembangunan jalan Kabupaten Kutai Timur pada 2011 hingga 2015 telah menggunakan 85,29% anggaran yang disediakan untuk pembangunan jalan berdasarkan RPJMD Kutai Timur tahun 2011 hingga 2015. Berikut adalah sampel proyek multi-years pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Timur. Bahwa kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Timur sangat tinggi, sementara ketersediaan waktu dan dana terbatas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan dilakukan dengan sistem tahun jamak atau multi-years, meski dengan resiko biaya lebih besar karena harus mempertimbangkan inflasi dan sebagainya. Di sini ada 3 sampel proyek multi-years pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Timur. Ada ruas jalan 10 November, ada ruas jalan Rimba Hijau Takat, dan ada ruas jalan Sepakat dengan masing-masing nilai kontrak yang ada pada tabel, dan produk akhir ada beton, ada timbunan, dan dibangun dalam beberapa tahap selama periode berlangsung. Mungkin sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Claudia Regina. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Regina. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang evaluasi penilaian dampak program pembangunan jalan Kabupaten Kutai Timur per tahun 2011 hingga 2015. Berikut adalah tabel perubahan indikator sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Timur, mulai dari pengangguran, penduduk bekerja, fasilitas pendidikan, penduduk miskin, fasilitas kesehatan, industri dan perdagangan, pedagang informal dan angkutan darat. Terjadi perubahan yang signifikan sebelum dan setelah pembangunan jalan periode 2011 hingga 2015. Bisa kita lihat di tabel yang terpapar di layar kalian. Pertama itu angka pengangguran. Sebelum pembangunan jalan, yaitu per tahun 2010, angka pengangguran Kabupaten Kutai Timur itu sebanyak 15.456 jiwa, dan setelah pembangunan jalan per tahun 2015, angka pengangguran berkurang 80% menjadi 3.015 jiwa. Selanjutnya, angka penduduk bekerja sebelum pembangunan jalan, yaitu per tahun 2010 itu sebanyak 106.174 jiwa. Kemudian setelah pembangunan jalan, yaitu per tahun 2015, angka penduduk bekerja meningkat 21,5% menjadi 129.050 jiwa. Selanjutnya, fasilitas pendidikan, yaitu per tahun 2010 sebanyak 451 unit. Kemudian setelah pembangunan jalan per tahun 2015 meningkat 74,5% menjadi 789 unit. Selanjutnya, penilaian dampak pembangunan jalan Kabupaten Kutai Timur periode 2011 hingga 2015. Jumlah pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Kutai Timur bisa dikatakan sudah cukup baik, dilihat dari jumlah pembangunan jalan yang banyak, membuktikan keseriusan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dan pengembangan daerah. Dampak dari pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah sangat positif bagi masyarakat. Masyarakat lebih mudah untuk bermobilisasi, melakukan kegiatan dari satu kecamatan ke kecamatan lain meskipun jarak antar kecamatan sangat jauh. Proyek pembangunan jalan berdasarkan program pembangunan jalan RPJMD Kabupaten Kutai Timur periode 2011 hingga 2015 yang sangat berdampak positif bagi masyarakat, antara lain yang pertama Jalan Simpang Kabo, yang kedua Jalan Poros Kecamatan Rantau Pulung, yang ketiga pemeliharaan Jalan Bukit Pelangi, yang keempat peningkatan dan pemeliharaan Jalan Sanggata. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut sampel proyek pembangunan jalan yang berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur.
Yang pertama, Jalan Simpang Kabo. Jalan ini mengarah ke Kecamatan Rantai Pulung dan jalan ini ditingkatkan untuk mempermudah akses ke Kecamatan Rantai Pulung serta mempermudah akses warga sekitar. Di Jalan Kabo terdapat 4 sekolah, yaitu Sekolah St. Franciscus, TK, SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, Jalan Poros Rantau Pulung. Pembangunan jalan dan peningkatan jalan poros rantai Kecamatan Rantai Pulung menuju beberapa daerah seperti daerah Tepian Indah, Seibenu, serta jalan dalam Kecamatan Rantai Pulung sendiri. Yang ketiga, pemeliharaan Jalan Bukit Pelangi. Jalan Bukit Pelangi merupakan jalan yang banyak dilalui masyarakat karena jalan ini menuju daerah perkantoran Pemda Kutai Timur. Meskipun daerah perkantoran, tetapi masyarakat sering melalui jalan ini untuk keperluan rekreasi seperti jalan-jalan sore, jogging, bersantai di taman sekitar daerah Bukit Pelangi. Yang keempat, peningkatan dan pemeliharaan jalan dalam kota Sangatta. Jalan dalam kota Sangatta yang sebelumnya sejenis tanah yang licin saat hujan ditingkatkan menjadi jalan yang sudah beraspal. Bisa kita lihat foto jalan Sangatta sebelum adanya program peningkatan jalan. Di sana masih berupa tanah dan setelah peningkatan jalan Sangatta telah beraspal. Selanjutnya, efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi adalah kegiatan di mana mencari sebuah cara yang paling efektif dengan biaya yang paling murah untuk mencapai tujuan suatu program. Untuk program pembangunan jalan Kabupaten Kutai Timur juga berlaku demikian. Berikut adalah skemanya. Pertama, pendanaan program pembangunan jalan berasal dari APBD setiap tahunnya. Dalam implementasi proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Timur merupakan tugas pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan dilakukan oleh Bapeda dalam hal rencana pendanaan pembangunan. Kemudian, ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum dapat melibatkan rekan kerja pihak swasta seperti kontraktor dan konsultan perencana. Pembangunan jalan lebih efektif dan efisien karena proyek ditenderkan, dan perusahaan swasta dengan kualifikasi dan penawaran yang paling sesuai yang menjadi pemenang tender program ini. Selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat pembangunan jalan Kabupaten Kutai Timur periode 2011 hingga 2015. Yang pertama itu faktor pendukung. Pertama, perencanaan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Yang kedua, kerja keras Dinas Pekerjaan Umum yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian faktor penghambat. Pertama itu, luas wilayah Kabupaten Kutai Timur yang luas sehingga membutuhkan waktu dan dana yang sangat besar untuk proses pembangunan jalan ini. Yang kedua, proses pembangunan sering terkendala oleh hujan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Claudia atas materi terakhir yang disampaikan. Selanjutnya, sebagai penutup dari presentasi kali ini, saya persilahkan kepada rekan saya, Suranta Mulis Tepu, untuk membacakan kesimpulan dari hasil proses evaluasi pembangunan jalan Kabupaten Kutai Timur. Kepada Saudara Suranta dipersilakan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, program pembangunan jalan Kabupaten Kutai Timur 2011 sampai 2015 telah menggunakan 85,29% anggaran yang disediakan untuk pembangunan jalan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 sampai 2015. Selanjutnya, program pembangunan jalan Kabupaten Kutai Timur pada 2011 sampai 2019 ini berhasil menyelesaikan 91,79% target pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2011 sampai 2015. Terus hal ini menunjukkan terjadi efisiensi ekonomi dalam proses pembangunan jalan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 sampai 2015. Penyebab terjadinya efisiensi ekonomi karena proyek ditenderkan kepada pihak swasta. Kesimpulan yang terakhir adalah program pembangunan jalan Kutai Timur 2011 sampai 2015 memberikan berbagai dampak positif kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur, antara lain menurunnya angka pengangguran, jumlah penduduk miskin, meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, serta memudahkan masyarakat bermobilisasi. Baik, itulah semua rangkaian proses presentasi dari kelompok 2 dalam mata kuliah Teknik Evaluasi Perencanaan. Saya sebagai moderator
menutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.